wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum illa yaumil qiyamah amma ba'du. Hadratal muhtaromin al-fudola al-kiram wabil khusus Rais Masjid Jami Al-Manan summa hadratal kiram takmir Masjid Jami Al-Manan ayuhal mukarramun sahiba fudola allazi yahduruna fi hazam Masjid Jami Al-Manan hafizakumullah wa riakum. Ayuhal ikhwan, insyaallah subuh sekarang kita kupas lanjutan dari kajian yang kemarin ya. Temanya subuh ini apa bedanya minta dengan doa. Nah, kalau minta jamaah sekalian biasanya lebih dikhususkan kepada makhluk ya, kepada manusia. Ya tawassalu ilan nasi. Itu minta. Tarik. Oh iya. Artinya meminta kepada manusia. Jadi minta itu kan satu perbuatan atau perkataan yang tujuannya supaya dikasih gitu. Ya. Mendapatkan sesuatu lah. Ya. Nah, kalau secara lughah dalam kaidah bahasa Arab Al-Qur'an, minta itu isim atau kata benda dari tawasala. Ya. Kalau lihat tasrifnya itu tawasala ya tawasalu tawasulan. Wa mutawassalan fa huwa mutawassilun wa zaka mutawassalun tawasala tawasal mutawassalun mutawassal. Itu tasrif. Nah, kalau bentuk fiilnya atau kata kerja perbuatannya itu tawassala, meminta-minta. Kalau peminta-minta artinya orang yang suka minta-minta gitu, tawasil, mutawasil. Ya. Kalau profesi sebagai pengemis itu musta'tin. Beda lagi kalau profesi ya. Jadi jamaah kalau kita kaji lughahnya mengenai tawasala ini digambarkan ya, kalau seorang yang berikhtiar sekuat tenaga berharap dan meminta bahkan mencari jalan rezeki atau pertolongan ya dan sebagainya hanya kepada makhluk, sedangkan yang pasti pada hakikat hasil ikhtiar itu adalah ketetapan Allah. Ya. Maka ketika orang ini hanya kepada makhluk memintanya, ya, itu dia akan semakin sering, semakin banyak, akan semakin hina. Itu kalau kepada sesama makhluk gitu, ya, gitu. Dan hasil belum tentu juga karena hasil dari usaha kita itu Allah yang menentukan. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala min ghairi faqrin." Barang siapa meminta kepada orang lain tanpa adanya kefakiran, ya, atau keadaan yang darurat nih. Faka annama yaqulul jamro. Maka dia itu memakan bara api neraka. Jadi dalam kaidah hadis ini yang dibolehkan orang meminta bantuan, meminta tolong kepada sesama manusia itu hanya orang yang dalam keadaan fakir, miskin belum. Ya.
Fakir itu yang sudah lebih dari miskin. Udah nggak ada pendapatan, udah nggak ada kecukupan, nggak punya tabungan, ya. Dan sudah tidak bisa kerja. Yang memang udah nggak ada tenaga gitu, sakitnya udah parah misalnya, ya. Nah itu boleh minta. Nah kemudian jamaah sekalian, tugas kita itu hanya usaha tanpa capek. Tugas kita sebagai manusia. Jadi daripada kita minta usaha, dan nggak boleh ada rasa capek dalam kaidah usaha. Nah, cuma perkaranya usahanya seperti apa? Usaha yang harus dipilih. Usaha yang harus dipilih ini 75% merayu Allah. 25% baru mencari kasab, mencari dunia. Jangan dibalik. 75%-nya kasab, toh-tohan, ti subuh nepi ka isya misalnya. Ya, sampai ke jam 10 malam pulang. Hasilnya kan segitu-gitu kan. Karena waktu merayu Allahnya hanya 25%. Harusnya dibalik. Dari mulai jam 3 kita bangun itu sampai siap berangkat ke kantor jam 7, jam 8 kita mendekat kepada Allah, merayu Allah. Kemudian mencari dunia kasab. Jam 7 berangkat atau jam 8 berangkat, ya, atau jam 6 lah misalnya. Kita hitung jamnya. Berapa jam kita kasab dunia, berapa jam kita merayu Allah. Kita hitung harus lebih banyak merayu Allahnya daripada kasab dunianya. Gimana kalau di kantornya kita lebih lama, pikiran kitanya, hati kitanya jangan terlalu banyak fokus kepada perkara dunia. Ya, di kantor juga kan dengan di rumah sama tempat. Kita bisa gunakan untuk sholat duha, atau misalnya kita bisa gunakan untuk pikiran-pikiran ketika istirahat itu mendekat kepada Allah, banyak berdoa gitu ya. Banyak berzikir diam-diam, nggak perlu ketahuan orang, nggak perlu bawa-bawa tasbih. Yang penting kan hati dan pikiran kita yang merayu kepada Allah gitu ya. Karena gini jamaah ya, Allah itu mengenai hasil kita itu sering salah sangka gitu, ya. Padahal Allah itu sudah berfirman, fa'asa ang takrohu syai'an. Mungkin kamu itu membenci atas sesuatu. Syai'an itu sesuatu yang Allah sudah tentukan, ya. Wa ja'alallahu fihi khairan kasiran. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, ini firman Allah di An-Nisa ayat 19. Jadi gini jamaah, besar kecilnya hasil usaha kita itu Allah yang lebih tahu waktunya. Tepat atau tidak waktunya itu sesuai dengan ukuran besar atau kecilnya rizki kita, Allah yang lebih tahu. Jangan suudon sama Allah, jangan memaksakan diri kepada Allah. Contoh gini, ilustrasi ya. Kita berdoa, ya Allah berikan hamba ini motor supaya hamba bisa mudah beribadah kepada Engkau, mudah melangkah ke masjid misalnya. Kan pasti doanya begitu. Gak mungkin bilang supaya saya mudah ke diskotik, enggak kan? Minta ke Allah pasti gitu. Tapi kan Allah yang lebih tahu keadaan kita, hati kita, ya, pikiran kita. Kemudian kita paksa. Kita paksa dengan cara kita ngambil kredit motor. Sedangkan waktunya belum Allah tepatkan untuk kita memiliki motor. Tungtung na ditarik ku leasing, lamun teu ditarik ku maling. Gitu jemaah. Ya. Jadi kalau izin Allah atau kehendak Allah itu jangan dipaksa oleh kita. Gitu. Ya. Banyak orang yang begitu tuh jemaah. Ya, kadang-kadang saya suka kesian juga. Ya. Capek-capek ngalising, ditarik. Ya, gitu jemaah. Maka
kiai dulu tuh nggak pernah punya kendaraan, tapi kemana-mana naik kendaraan, nggak perlu ganti oli, nggak perlu isi bensin, tapi kemana-mana naik kendaraan, tinggal pilih deh kendaraan anak, ya, itu jamaah. Jadi tidak ada dalam hati dan pikiran kita memaksa kehendak Allah, pasrahkan semua pada Allah, ya. Nah kemudian Rasulullah SAW bersabda, man asobathu faqatun, barang siapa yang ditimpa satu kesulitan fa'angzalaha bin nasi, lalu dia mengadukan persoalannya itu, perkaranya itu kepada manusia, kesulitannya diadukan hanya kepada manusia, lam tusadda faqatuhu gitu, maka tidak akan tertutup kefakirannya. Enggak, Allah enggak akan selesaikan, ya. Kefakirannya dia, kesusahannya dia, kesulitannya dia, Allah enggak akan tutup gitu, ya. Waman anzalaha billahi, dan siapa yang mengadukannya hanya kepada Allah, ausakallahu lahu bil ghina, maka Allah akan berikan dia dua dari kecukupan. Nah, kalau kita punya kesulitan dalam perkara hidup, ya, kita hanya mengadu kepada Allah, itu Allah akan penuhi dua perkara, ya. Allah akan cukupkan dalam dua perkara. Ima bimautin ajilin, ya, yaitu apakah apakah kematiannya itu cepat atau dia itu akan mendapatkan senikmat-nikmatnya kematian, ya, senikmat-nikmatnya jalan kematian, dan kematiannya itu juga nikmat, ya, baik di alam barzah maupun di alam akhiratnya. Yang kedua, auginan ajilin, atau kecukupan yang cepat. Cepat ya perkara. Selesai kesulitannya, selesai masalahnya itu cepat gitu, ya. Dan jalannya yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, gitu jemaah. Ini bukan janjinya Haji Aksa, janjinya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian bagaimana cara kita bermohon kepada Allah, ya, atau bagaimana cara kita berdoa kepada Allah? Pertama, kita cari tahu dulu kesukaannya Allah kalau diminta. Ya. Ada anak yang pintar, tahu cara bagaimana minta ke bapaknya, susah bapaknya nolak. Tapi kalau anak yang nggak ngerti selera bapaknya, ya kan, suka banyak alasan bapaknya. Gitu. Begitu juga kepada Allah. Harus cari tahu apa sih kesukaan Allah ketika diminta. Gitu. Ya. Dari mana kita cari taunya? Pertama dari Allah itu sendiri. Yaitu kalamullah, Al-Quran. Apa yang Allah sampaikan. Kemudian dari kecintaannya Allah, yaitu Rasulullah SAW. Nggak mungkin orang yang saling mencintai, saling dekat, nggak tahu kesukaan, nggak mungkin. Gitu, ya. Maka Rasulullah sangat tahu apa kesukaannya Allah. Kemudian dari ulama, para pewarisnya Rasul, gitu. Nah, yang ketiga jemaah sekalian, karena sumber utama dari tujuan kita itu adalah Allah, maka bahasa sumber yang harus dipahami adalah kalamullah, yaitu bahasa Arab Al-Quran, fasihat, ya, bahasa Arab Al-Quran gitu, ya. Karena tanpa kita memahami bahasa Arab Al-Quran, karena hadis juga menggunakan bahasa Arab Al-Quran, fasihat, ya, kita nggak tahu apa selera Allah, bahkan salah mengartikan nanti gitu, ya, malah ditolak doa kita. Nah sekarang kita kupas sedikit, ya, kalamullah, lugoh dari doa gitu. Jadi ad-doa dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari mufrad da'i, ya. Lalu kata da'i dapat menjadi beberapa arti. Da'a yad'u da'watan, artinya menyeru, memanggil, dan menyampaikan. Jadi kita harus memanggil Allah, menyeru Allah dengan cara yang tepat, ya, dan menyampaikan apa yang kita inginkan.
kepada Allah. Ya, da'a yad'u du'aan atau memanggil, menyeru dan bermohon. Doa itu artinya bermohon, ya, doa gitu. Nah, yang lebih kita kenal itu kalau isim fa'ilnya kata da'i, orang yang mengajak. Da'i yang dakwah itu disebut da'i karena suka dakwah, suka mengajak gitu. Ya. Nah, kemudian gini jamaah sekalian, seperti apa kedudukan doa kita? Doa itu doa muhul ibadah. Doa kita adalah otaknya ibadah. Al-muh, otak, ya. Bukan akal, otak. Jadi doa itu karena otaknya ibadah, mutolaahnya gini. Otak itu gunanya kan untuk mikir. Gunanya otak untuk mikir, ya. Maka setiap permintaan kita, isi doa kita kepada Allah harus dipikirkan dulu. Karena doa'u mukul ibadah. Jangan asal minta, tapi nggak pernah dipikirin. Sesungguhnya kebutuhan kita yang real, yang benar-benar bisa mencukupi ibadah kita yang seperti apa, membedakan mana kebutuhan dunia yang sekunder, mana kebutuhan ibadah yang sesungguhnya. Dipikirkan dulu, gitu. Ya. Itu. Dan kenapa jemaah? Banyak kita tidak merasa bahwa kita membohongi Allah. Nah, ya kan? Kita sering nggak merasa kita itu sudah membohongi Allah. Dengan apa? Dengan jalan membohongi diri sendiri. Ketika orang membohongi diri sendiri sama dengan membohongi Allah. Ya. Dijabah mual doa, mual. Karena doanya nggak pakai mikir, pakai bohong. Ya, itu jemaah. Jadi harus dipikirkan dulu. Apa yang harus dipikirkan? Pertama, apa yang mau diminta? Kalau perlu bikin list tuh. Ditelaah dulu list kita. Ya. Kemudian cara mintanya bagaimana? Harus punya ilmunya. Dari mana? Dari ulama. Gitu. Ya. Kepada siapa kita minta? Kepada Allah. Kaitannya dengan tauhid. Kaitannya dengan ilmu tauhid, dengan akidah gitu. Ya. Nah, karena doa itu muhul ibadah, maka permintaan kita, doa kita itu tidak boleh keluar dari nilai ibadah. Baik dari isi, baik dari cara maupun kepada siapa. Gitu. Jadi akidah syariah akhlak, ya, tauhid fikih tasawufnya harus terpenuhi dalam berdoa. Gitu, jemaah ya. Nah, kunci ibadah. Apa kunci ibadah? 3 I. Iktiba, ya, ilmu dan iman. Ya. Jadi kita harus itiba, benar-benar mencontoh kepada Rasulullah SAW, kemudian harus punya ilmunya, yang ketiga harus ikhlas. Ya. Kalau iman pun jemaah, iman itu termasuk ke dalam ilmu. Ya. Maka kunci doa tadi yaitu itiba, ilmu dan ikhlas. Nah, itiba itu jemaah sekalian adanya di sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Maka kita harus paham, harus mempelajari sunnah-sunnahnya Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah dalam berdoa dan dalam ibadah. Ya. Kemudian ilmu adanya di tauhid, fikih dan tasawuf. Ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ikhlas adanya di mana? Ikhlas al-aqlu as-sahih. Ikhlas itu adanya di akal yang sehat dan qalbun salim, hati yang bersih. Itu 2. Kata kunci ikhlas adanya di akal dan di hati, ya. Al-aqlu as-sahih. Jadi akal yang benar-benar sehat. Jangan akal yang terganggu oleh perkara-perkara dunia. Singkirin dulu urusan dunia dalam hal ibadah. Hati juga harus dibersihin. Gitu. Ya. Gitu jamaah.
Nah ini baru sebagian dari kita mengetahui apa sih kesukaan Allah ketika diminta. Ya. Nah kemudian jemaah sampai sini kita sudah paham inti dari perbedaan doa dengan minta. Ya. Kemudian kita masuk lagi lebih dalam ke kupasan bagaimana supaya doa kita itu bisa sejajar dengan ibadah. Gitu. Ya, sehingga bisa diijabah ku Allah. Nah, pondasi dari segala amal ibadah adalah tauhid. Jadi pondasi seluruh amal ibadah kita adalah tauhid. Nah, menurut ahli tauhid dan hadis, ibadah adalah dasar dalil hukumnya nih ya, tauhidullahu wa ta'dimuhu gitu. Mengesahkan Allah dan mengagungkan Allah. Goyatat ta'dimi gitu. Dengan memberikan puncak kemuliaan sepenuhnya hanya kepada Allah. Nah, itu tauhid ya. Jadi mentakzimkan Allah secara maksimal, nggak ada keyakinan lain bahwa kalau ada yang bisa memberi itu hanya Allah. Takdim. Ya, kita mengagungkan Allah bahwa kita mengakui nggak ada lagi nih yang bisa ngasih kita hanya kecuali Allah. Nah, dengan kita mengimani seperti itu, meyakinkan, mentauhidkan seperti itu, maka insya Allah kita tidak ada rasa untuk minta tolong kepada manusia. Kalaupun ada kecil lah, gitu. Namanya manusia ada pasti. Ya, kita kan bukan rasul, kita bukan malaikat, tapi lebih sedikit, gitu. Ya, karena apa? Karena makhluk hanya perantara Allah. Itu yang harus kita pahami. Ya, makhluk hanya perantara dari izin dan iradah Allah. Ya, ma'at tadaluli wal khudu ilahu gitu. Kemudian kita menghinakan diri dan menundukkan jiwa kita kepada Allah. Nah, ini tauhid. Kesukaan Allah dalam perkara tauhid ketika kita berdoa kepada Allah gitu. Ya. Maka dalam kaidah tauhid ini jemaah sekalian, kita perhatikan gerakan sholat kita. Rasulullah mengajarkan kita ibadah sholat itu dari gerakannya aja sudah mengandung ilmu tauhid. Ya, pertama berdiri, takdim. Takdim itu kita mengagungkan. Coba, kalau kita lagi duduk tiba-tiba presiden datang, disuruh berdiri nggak? Sama protokol, berdiri. Supaya apa? Mengtakdimkan, mengagungkan orang yang datang. Gitu. Maka ketika kita sholat berdiri artinya kita mentakdimkan diri kepada Allah, mengagungkan Allah. Ya. Nah kemudian goyatal takdimu gitu, yaitu adalah ruku. Gerakan ruku itu goyatal takdimu, memberikan puncak kemuliaan. Nah itu kalau dalam kerajaan-kerajaan, kesultanan itu kalau rajanya datang apa dia nunduk. Gitu. Tapi sesungguhnya nggak boleh ruku kepada sesama makhluk. Ya. Karena goyatal takdimu itu hanya untuk kepada Allah. Ya. Hanya boleh berdiri. Gitu. Menghormati seseorang. Ya. Kemudian sujud. Nah, sujud ini atadaluli wal khudu ilahu, menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepada Allah. Nah, ini sujud kita. Ya. Sampai kita taruh kepala yang paling mulia di tempat yang serendah-rendahnya. Nyambung ke tanah. Tanah ini tempat kita. Maka gini jemaah, maaf. Di pesawat, ya, di pesawat kemarin waktu saya umroh ada yang nanya, Kang boleh nggak tayamum pakai ngepruk apa namanya pesawat, ya bangku pesawat gitu. Saya bilang baiknya jangan, karena hukum tayamum itu harus yang nyambung ke tanah. Misalnya ke ini dinding, kan nyambung ke tanah. Tayamumlah di dinding. Ya. Di pesawat-pesawat kan nggak nyambung ke tanah. Jadi gimana caranya?
bawa botol kecil semprotan, ceras 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 ceras, sudah ngambang airnya tergenang, baru dipakai tayamum. Itu jemaah, ya. Ini ilmu fikih tayamum nih. Jadi kalau di pesawat jangan ke bangku. Jangan tayamum mengandalkan debu, pakai air aja. Ini aja semprot cet, 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 sampai ada air ngegenang sedikit, pakai. Ya. Sebab nggak nyambung ke tanah. Kalau di mobil boleh nggak? Boleh. Karena bannya nyambung ke tanah. Gitu. Ya, gitu. Jadi itu fikihnya tayamum, gitu jemaah. Ya, ya, kan sedikit. Oh di pesawat jangan, atau jangan pakai air di dalam pesawat, karunya nanti konslet. Hah? Iya, pengganti air. Wudhu aja. Iya. Ya artinya gini, makanya jangan bertayamum kalau di pesawat. Pakai air aja, cara ngakalinnya ya gitu. Karena kalau kita bolak-balik ke kamar mandi, dicarekan ku pramugari kayak ini aja. Ya, gitu, wudhu gitu. Artinya wudhu ngambil wudhu yang wajib gitu. Ya, itu jemaah. Di joknya. Iya. Iya. Dan kalau di tembok atau di kasur misalnya atau di bantal juga jangan di tempat yang sama dikepruknya. Gitu. Ya. Gitunya mah. Jadi saya lanjutkan ya. Kenapa dalam tauhid itu dalam sholat itu memenuhi segala unsur tauhid, ya, maka Allah menetapkan bahwa ibadah sholat itu yang sangat wajib karena hanya ada ibadah sholat yang memenuhi unsur tauhid itu. Saking kewajib-wajibnya sampai udah mati aja harus disolatin itu jemaah ya. Dan yang pertama dihisap hanya sholat gitu. Ya. Gak ada orang yang sudah mati dipuasain, gak ada. Semua disolatin gitu ya. Jadi dengan tauhid yang takzim mengagungkan Allah dan tadalul menghinakan diri kepada Allah, wal khudu'i menundukkan jiwa kepada Allah. Nah itulah konsep tauhid ya. Maka insya Allah doa kita akan diijabah. Nah sekarang jemaah sekalian, kita harus paham kenapa Allah berfirman wasta'inu bisobri wasolah ya. Nah di sini jadi memang perintah Allah dalam hal meminta pertolongan atau memohon kepada Allah apa? Sholat gitu. Tapi sholatnya harus dengan sabar gitu ya. Karena setelah saya mutolaah ya cara takzim, tadalul dan khudu'i tadi, maka Allah akan menggiring hukum-hukumnya Allah itu yang mudah mendatangkan ke kita. Jadi apa istilahnya? Kehendak Allah itu kan bentuknya hukum. Ketika kita tiba-tiba dapat rezeki itu adalah kehendak Allah, pasti ada hukumnya. Hukum sebab akibat. Nah, itu akan Allah mudahkan dalam perkara hukum sebab akibatnya. Ya, ketika kita berdoa dengan kaidah tauhidnya benar, gitu. Ya, makanya ada hukum min haisu layah tasib. Jadi tiba-tiba diantar ke Allah. Gitu. Ada orang yang mau cilaka, ya. Lagi enak-enak tidur, bangun mau ke warung, keluar jebret ketabrak motor, ketabrak sepeda, gitu. Ya. Tapi kalau mau dapat rezeki, lagi nggak punya uang, tiba-tiba dulu saya pernah ngalamin jemaah. Lagi nggak punya uang, tinggal 2.000 ya. Di Bandung ya, masih in the cost, masih kos dengan istri. Istri saya lagi kuliah di IAIN waktu itu. Subuh-subuh sebelum subuh malah ada yang ketok assalamualaikum.
Efeknya mertua datang mawarantang, pulang dari Cirebon cenah mampir cenah mawarantang nih titipan dari Neng cenah dari ibu mertua. Pas pulang ngasih uang 100.000. Nah, gitu miliknya. Jalan nanti mertua syariatna gitu ya. Gitu jamaah. Nah, sekarang kita lihat ya, Pak. Apa yang kaitannya dengan eh, karena yang namanya rezeki ya, doa itu tidak lepas dari kodok wa kodar ya. Nah sekarang kita lihat nih kaidah kodok wa kodar. Gitu. Karena ini yang singkatnya aja ya. Karena banyak orang yang juga menyampaikan, kalau emang udah takdirnya, maaf ya, kalau emang udah takdirnya miskin ya miskin aja. Ya. Kaya juga bagian dari takdir. Benar nggak pernyataan seperti itu? Ya, ada benarnya, ada salahnya. Benarnya kalau dia berkata dengan ilmu, salahnya kalau dia berkata tanpa ilmu. Itu jemaah. Ya, sekarang kita kupas. Imam Ibnu Hajar menjelaskan wa ana lazi sabaqa fi ilmillahi gitu. La yatagayyaru la tagayyaru wala yatabaddalu gitu ya. Dan sungguh sesuatu yang telah didahului dalam ilmu Allah, yaitu catatan Allah, buku Allah di Lauhul Mahfud, tidak akan berubah, ya, layat tagoyaru wala yatabaddalu, tidak akan berubah dan tidak akan digantikan. Catatan Lauhul Mahfud, ya. Gitu. Wa anna lazi yajuzu alaihi taghyiru gitu. Tapi sungguh dalam ilmu Allah itu seseorang dikasih kesempatan untuk berubah. Nah, di satu sisi dalam catatan Lauh Mahfud tidak bisa dirubah. Itulah kodok namanya ketetapan. Ya. Tapi Allah jelaskan ya melalui Rasulullah dan melalui sahabat ini ya bahwa Allah memberi kesempatan seseorang untuk merubah dirinya. Ya, berarti itu qadar jemaah. Qadar. Kenapa qadar? Qadar itu kadar. Kadar itu artinya ukuran. Masalah cilaka, bahagia, senang, mati dan sebagainya itu ketetapan Allah, nggak bisa dirubah. Waktu, jam, detiknya nggak bisa dirubah. Kepada siapa si fulan sepulanahnya nggak bisa dirubah, tapi ukurannya bisa dirubah. Ya, ini yang dimaksud. Gitu. Watabdilu ma yabdulin watabdilu ma yabdulin nasi min amalil amili gitu. Dan perubahan itu adalah apa yang tampak bagi orang yang mengamalkan amalan. Nah, jadi maknanya kata Ibnu Hajar di sini, orang kalau mau berubah harus ada amalan yang dikerjakan yang kelihatan. Ya, bukan diam-diam ngurung diri di kamar diam-diam, enggak, harus ada amalan yang kelihatan. Kenapa? Karena dia ittiba kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah sebagai seorang yang kesolehannya, pangkatnya yang begitu tinggi, amalannya disembunyikan? Enggak. Nah, kita juga begitu. Kita harus berjamaah ke masjid. Jangan karena mau mendekat pada Allah kemudian nggak pernah ke masjid. Salah. Gitu. Ya, harus ditampakkan amalannya ini. Ya, yabdulin nasi min amalil amali, gitu. Amili. Ya, harus diamalkan. Nah, maka ulama khawas dulu mengatakan kalau mau perubahan harus punya amalan yang dawam. Pilih oleh kita, tanya ke guru, ke ulama yang benar, bukan ulama-ulamaan. Amalan yang dawam itu yang sebaiknya dilakukan yang apa? Untuk kepentingan apa? Gitu.
Harus ulama yang jelas. Kalau ulama itu memberikan pencerahan, oh amalannya baca anu, setiap waktu anu dawamnya sekian misalnya. Ya. Tanya, dalilnya mana? Kitabnya apa? Disampaikan oleh siapa? Matannya bagaimana? Ya, sanatnya bagaimana? Gitu. Supaya kita enggak terkacaukan oleh amalan-amalan yang jatuhnya nanti istijrat atau bahkan sihir. Gitu. Tanyakan dulu. Gitu. Ya, kalau udah jelas matan sanatnya boleh amalkan. Ya. Wala yab'udu ayat ta'allaq gitu, dan tidaklah mengada-ngada kata Ibnu Hajar. Kalau hal ini ada hubungannya zalika bima fi ilmil hafadoti, dengan apa yang ada dalam pengetahuan malaikat hafadoh. Malaikat hafadoh itu malaikat penjaga. Jadi dijelaskan jamaah sekalian, setiap orang mukmin Allah tugaskan satu malaikat. Ya. Satu malaikat yang membantu kita dengan ilmunya Allah. Gitu. Ya. Dan karena nilai akidah dalam ibadah kita. Jadi orang-orang yang ibadahnya memenuhi nilai akidah, ilmu tauhidnya benar, ya, maka Allah kasih penjaga, malaikat hafadoh. Inilah yang akan selalu memberi, makanya manusia selalu ada seperti ilham, ya, seperti petunjuk-petunjuk yang mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Nah itu bisikan siapa? Bisikan malaikat hafadoh. Apakah setiap orang bisa? Enggak. Yang Allah tugaskan malaikat hafadoh ini hanya kepada orang-orang yang ibadahnya memenuhi unsur nilai akidah. Ya, gitu jemaah. Mata kudu ngaji. Ya. Terus wa muwakilina wal muwakkalina bil adami bil adami. Nah, ini pakai ya lagi. Jadi mereka itu para malaikat hafadoh itu ditugaskan untuk mengurus Bani Adam, al-muwakilin. Al-muwakilin itu yang mengurus. Gitu. Ya. Bani Adam yang apa? Yang iman tadi, jemaah. Gitu. Fayaqa'u fihil mahu, maka kejadiannya dia dapat dihapus. Nah ini, jemaah. Ya. Karena malaikat itu ditugaskan ku Allah, maka malaikat bisa meminta kepada Allah. Catatan jeleknya dihapus si fulan ini karena ibadahnya, ya, sesuai dengan akidah gitu. Itulah jamaah, maka dengan amalan-amalan dawamnya itu dan nilai akidah dalam ibadahnya, maka seseorang itu dapat merubah takdirnya, ya, yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu jamaah, ya. Nah, kemudian ditegaskan lagi oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, wal isbatu kaziyadati fil umuri wan nakshi gitu, ya. Dan adanya bukti bahwa penetapan bertambah dan berkurangnya usia wa amama fi ilmillahi fala mahwa fihi wala isbati. Nah, adapun ilmu Allah yang berkaitan dengan usia, yang berkaitan dengan umur, dengan ajal, ya, fala mahwa fihi wala isbati. Enggak ada penghapusan dan tidak ada penetapan ulang. Jadi kalau catatan Allah yang terkait dengan ajal, umur, usia, enggak ada. Enggak ada ukurannya. Pokoknya udah nggak bisa ditentukan lah. Itu mah udah sesuai catatan. Gitu. Nggak bisa diusahakan sakumah-kumah oke. Gitu. Ya. Hah? Enak seberapa kan? Enak. Enak seberapa? Ya 69 mah masih lah. Ya masih lah.
Pokoknya yang penting mah gini Kang, mau mau meninggal muda, mau meninggal sepuh, yang penting meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ditampi amal ibadah, udah. Yang penting mah gitu ya. Gitu. Saya yang sudah di ICU karena jantung, karena pembuluh darah, penyumbatan. Eh, yang meninggal duluan anak saya. Mungkin Allah lebih tahu anak saya lebih siap daripada bapaknya. Bedegong bapaknya. Sina tobat lah. Gitu. Kasih kesempatan. Kasih kesempatan untuk ngumpulin amal baik. Gitu. Insya Allah. Amin. Amin. Ya, itu. Jadi ini di kitab Fathul Bari itu dijelaskan gitu, jemaah. Hanya umur yang nggak bisa diutak-atik. Kalau yang lain bisa. Nah, kemudian seperti apa praktek doa yang sejajar dengan makna ibadah? Wa qalallahu ta'ala wasta'inu bisabri wassalah, ya, yang tadi saya sampaikan. Minta tolonglah dengan sabar dan salat, wa inna halakabiratun ila alal khosyiin gitu. Dan sungguh yang sangat berat dalam perkara salat dan sabar itu adalah khusyuk. Ya. Khusyuk dalam salat itu susah. Jemaah. Ya. Kemudian mensejajarkan sabar dengan sholat itu juga ternyata lebih susah. Yang sederhana, sholat dengan sabar itu susah. Karena rek sholatnya pasti bacaannya pengen yang cepat. Sunahnya Rasul, sholat sunnah itu yang paling baik adalah yang lama berdirinya. Lama sujudnya di akhir. Makanya Rasulullah kalau sholat itu panjang-panjang bacaannya. Gitu, sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya. Jangan kalau jadi imam bacaannya panjang, aiker sorangan, kulhu bolak-balik. Gitu. Justru di sendiri itu harus lama. Cari yang terpanjang. Gitu. Ya, gitu. Jadi ada orang yang sabar tapi tidak sholat, banyak nggak? Banyak sabarnya, banget sabar nama. Sholat tara. Ada orang yang getol sholat tapi itu sabar. Ada. Menyeimbangkan antara sabar dengan sholat ini agak susah. Makanya Allah tegaskan wasta'inu bisobri sholat. Dua-duanya harus sama ya. Yang bahaya orang yang udah nggak sholat nggak sabar lagi. Nah, itu lebih bahaya deh. Ya. Waqala Nabi SAW ya dari sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu awalu ma matafkiduna minadinakum al khusu'u. Jadi Rasulullah SAW dalam kitab Al-Qushairi, Imam Qushair yang menulis bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, awalu matafkiduna minadinakum, pertama kali yang hilang dari agama kalian, ya, dari agama kita itu adalah al-khusu'u, kekhusuan. Jadi agama Islam ini hilang bukan banyak orang yang nggak sholat, bukan. Tetap orang banyak yang sholat, cuma yang hilang itu khusyuknya. Orangnya sholat banyak tapi khusyuknya nggak ada. Itu jemaah ya. Jadi jangan kita kira bahwa akhir zaman itu banyak orang yang nggak sholat, enggak. Yang nggak ada itu kekhusyuan di dalam sholatnya, ya. Karena itu jamaah sekalian dalam kitab ini juga Imam Qushair menjelaskan supaya bisa sabar dan sholatnya juga benar. Allah Ta'ala berfirman ila alal khosiin, kecuali orang-orang yang khusyuk gitu. Khusyuk atau sabar di dalam sholat, ya, antara khusyuk itu maknanya juga sabar di dalam sholat, yaitu bacaannya tartil. Jadi antara kita sholat sendiri dengan kita jadi imam sama. Jangan dibedakan jadi imam dengan sendiri. Gitu. Ya. Harus sama gitu. Kalau sendiri di wasol, kalau jadi imam tartil jangan. Gitu. Harus sama, ya.
Terus gerakannya juga harus rapi. Kucak kucuk, ulah gitu. Ya. Terus harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Solu kama ro'aitumuni usoli, ya. Ikhlas dan dengan ilmunya. Jadi ro'a di sini solu kama ro'aitumuni usoli dalam tafsir terjemahan itu solatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku solat. Tapi dalam makna ro'a ini mengetahui karena kita nggak melihat Rasulullah solat. Kita hanya bisa mengetahui Rasulullah sholat dari mana? Dari kitab, dari ulama, ya. Nah, apa artinya khusyuk dalam kitab Ar-Risalatul Qusairiyah ini? Pengertian khusyuk secara bahasa al-inqiyat lil haq. Ya. Jadi khusyuk itu al-inqiyat lil haq, kepatuhan kita kepada yang hak. Adanya kita patuh kepada Allah, itulah yang mendorong kehusuan kita. Kita sholat karena apa? Patuh, taat. Taat pada Allah. Gitu. Bukan karena yang lain. Gitu. Bukan karena pengen dapat surganya Allah. Bukan karena takut nerakanya Allah. Bukan. Sholat itu karena taat kepada Allah. Ya, al-inqiyat lil haq. Al-inqiyat lil haqqa nafinya itu at-tarku. Nah, jadi jangan sampai tidak patuh. Ciri patuh atau tidaknya di mana? Dalam keadaan waktu luang, sholat diakhirkan. Nah, eta ciri tidak patuh. Kalau ciri orang patuh di dalam waktu luang, sholat tepat waktu. Bahkan salah satu doa diijabah itu ketika azan. Jadi sebelum muazin azan, kita udah nunggu di masjid sambil berdoa, gitu. Ya. Nah, kemudian di dalam sholat, hati pikiran kita itu hanya karena patuh pada Allah. Gitu. Ya. Nah, kemudian di luar sholat juga kita juga harus patuh. Jangan sholatnya patuh, di luar sholat itu patuh. Jangan. Gitu. Ya. Itu karena tercatat di dalam ibadah. Itu jemaah sekalian. Maka jemaah kalau untuk niat ibadah kita jangan karena ada kebutuhan dunia atau takut kehilangan kenikmatan dunia. Banyak dulu seperti contoh diri saya aja, dulu itu kalau sholat sieun. Karena takut ya. Mata kalau bapak saya bilang, "Aksa, kamu udah sholat?" Udah tuh sejarahnya dikitu-kitukeun we tuh lihat tuh. Padahal nggak sholat itu baheula. Ya. Gitu, matak bedegong teh, dipanjangkan umur ku Allah. supaya taubat lah. Gitu, ya. Gitu jemaah dulu gitu, takut kepada Bapak. Ya, ada orang yang takut bukan kepada Allah, takut kepada ancaman Allah. Bukan taat kepada Allah. Takutnya kepada ancaman Allah dan janji nikmat Allah. Nah, itu. Kalau orang-orang tasawuf, orang khawas tuh nggak gitu. Gitu. Ya. Pokoknya taat aja lah pada Allah. Waqala Nabi SAW wa yujzi'u min zalika raq'ataini, ya, raq'atani, dan sudah mencukupi untuk semua kebutuhan dunia dari 2 rakaat itu. Maksudnya gini, kita itu dalam ibadah baik itu sholat dan sebagainya nggak perlu mikirin nikmat Allah. Ini ulama khawas ini yang ngomong, ya. Diambil dari sabda Rasulullah, dari hadisnya Rasulullah. Jadi nggak perlu kita sholat itu membayangkan janji Allah, ya, dan membayangkan takutnya atas ancaman siksa Allah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, wa yujzi'u min zalika rok'atani, gitu. Karena sudah Allah cukupkan semua kebutuhan kita dari 2 rakaat itu, minimal yang 2 rakaat, ya. Yarka'uhuma minad duha, misalnya rukuknya mereka pada waktu duha. Nah, jadi kalau ukuran dunia dalam waktu duha udah selesai jemaah. Gitu. Jadi nggak usah mikir, taat aja kepada Allah, ada hukum sholat duha, udah. Gitu, sholat aja, nggak usah mikirin yang lain. Ada orang yang mau bersolat duha karena pengen gampang dunia, jangan. Gitu.
taat kepada Allah karena di dalamnya sudah ada itu ya. Eh, lanjutkan minggu depan ya. Udah jam 6 kurang 5 nih. Nanti saya masih mau ngupas mengenai doa gitu ya. Lebih dalam lagi mengenai kalamullahnya, makna doa gitu ya. Itu jamaah sekalian, innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bu'u laka bi ni'matika alayya wa bu bizanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma alhimna rusdi wa isna min syarri nafsi. Allahumma agnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akhrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Wa na'udzubika min syarri ahlin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaka amraka wa ansaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal malla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ahina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirk wa fisqi wa dalalati wa syirqi wa nifaqi bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islamana wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestin wa fi baladi sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'i makhawmi fid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma ja'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tibaan li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhum salihina abidina ta'ina qa'imina bi ta'atika hafidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afati dunya wa azabi akhirah wa min fitnatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir wa bi jabati jadir. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufbi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyira kulli asirin alaika yasir was'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasyi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub bini ni'matan an'amta alayya. Allahumma radin bi qadaika wa barik li fi maqadir. Allah hiba majahil tawala tazalla. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwahinda hisab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi